Halo semua, di video ini akan dibahas tentang materi praktis yang ada pada Oracle Academy untuk Java Foundation untuk praktis 51 dan praktis 52. Jadi di materi ini kita akan membuat dua program ya, sama dengan materi sebelumnya di video sebelumnya. Masing-masing project akan dibuat pada projectnya sendiri-sendiri. Kemudian di sini sudah ada spesifikasi project yang harus dikerjakan. Jadi masing-masing projectnya akan mengerjakan sebuah kasus sendiri-sendiri. Yang pertama ini tentang spektrum gitu ya, color spectrum. Jadi kita diminta untuk memasukkan sebuah nilai spektrum, kemudian programnya nanti akan menebak dia termasuk dalam range color yang mana gitu ya. Tabel color dan wavelength-nya juga sudah ada di sana, jadi tinggal kita pindahkan ke dalam coding ya. Kemudian di problem set yang kedua itu kita menebak lampu lalu lintas gitu ya, menebak warna selanjutnya dari current color yang dimasukkan saat ini. Jadi kalau kita masukkan merah, maka next color-nya adalah hijau. Kalau hijau current color-nya, maka next color-nya adalah kuning dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau dimasukkan sekarang 1, next traffic light-nya is green. Kalau dimasukkan 3, ini 3, kemudian next traffic light-nya is red. Jadi balik lagi ke nomor 1. Kalau misalkan invalid, maka dia akan dimasukkan dia akan menampilkan pesan invalid color gitu ya, seperti ini ya. Kalau masukkan 0 dan 4 tidak tersedia di sini, maka tampil invalid color. Kita coba kerjakan dulu yang 51 ya. Kita codingkan saja. Let's go. Ya, jadi yang pertama yang diminta adalah membuat sebuah file Java namanya color range gitu ya. Tahapan pertamanya seperti biasa kita buat dulu projectnya. Di sini saya sudah bikin, kebetulan saya kasih nama color checker gitu ya. Tinggal kita buat nama kelasnya color range. Color range seperti ini. Kalau memang tidak menginginkan ada bentukan kelas yang lain selain color range yang bertindak sebagai driver kelas, kita bisa langsung menambahkan main methodnya di sini ya. Oke. Kalau sudah, nah tinggal kita aplikasikan kondisi ya, kondisi dari spektrum warna yang ada pada tabel pada practice 51-nya. Jadi di sana ada 6 warna, violet, blue, green, yellow, orange, dan red. Ini kita pindahkan dulu ke dalam bentuk if begitu ya. Boleh pakai if, boleh pakai bentuk yang lain kalau memang kalian terbiasa gitu ya. Ini kita bisa pakai if aja, if. Jadi nanti yang pertama 380 sampai 450. Kita tulis dulu aja ya. 380, 450. Kemudian yang kedua 450, 495, 450, 495. Ya, kita biarin dulu ya seperti ini ya. Nanti baru kita benerin. Soalnya bolak-balik ngeliatin juga capek juga gitu ya. 495, 570 ya. 495, 570. Oke, ini nomornya ada yang double ya. Else if 570, 590. Else if lagi 590, 620. 590, 620. Kemudian yang terakhir ya, karena kenapa harus pakai else if lagi? Karena di sini ada spektrum yang tidak dihandle gitu ya. Jadi kalau di luar spektrum yang ada pada tabel, maka dia akan menampilkan di sini nah the enter wavelength is not part of the visible spectrum gitu. Ya, 620, 750. 620, 750 seperti ini. Nah, ini bagian yang else kita bisa tampilkan gitu ya. Karena di sana perintahnya sudah jelas, menampilkan tulisan saja. The enter wavelength is not part of
line is not part of the visible spectrum, gitu ya. Udah panjang banget nih. Nah, gini aja. Oke, ini sudah. Ini tinggal kita kombinasikan gitu ya. Kita buat variabelnya dulu di sini. Inputannya misalkan color code gitu ya. Color code. Sebenarnya kita bisa masukkan di sini color code. Kalau dia lebih kecil sama dengan 380 dan color code ya. Lebih kecil, lebih besar dan lebih kecil dari 450 gitu ya. Terus kemudian yang di sini juga sama, color code lebih besar sama dengan 450. Ini jauh, soalnya tidak tabrakan ya. Kalau di sini kita buat sama dengan, maka ketika nilai color code-nya 450, dia akan kebingungan gitu, akan masuk di mana ya. Yang pasti dia akan masuk di if yang pertama ya, karena kalau if pertamanya sudah true, maka if berikutnya tidak akan dijalankan. Color code lebih kecil dari 495. Ini juga sama. Color code lebih besar sama dengan 495 dan color code lebih kecil dari 570. Ini juga sama. Color code lebih besar sama dengan 570. Color code lebih kecil dari 590. Yang ini lebih besar sama dengan, dan color code lebih kecil. Yang terakhir, color code lebih besar sama dengan, dan color code lebih kecil 750 ya. Di sini color code-nya merah. Kenapa? Karena kita nggak tahu inputannya apa gitu ya. Kita nggak tahu inputannya apa. Jadi nanti kita minta inputan dulu dari user ya. Jadi di bagian sini ada input. Nah, kita bisa input, kita sort dulu ya. Ini sesuai kita samakan saja, enter a color code. Oke. Enter color code ya. Nah, kemudian di sini ada inputan. Jadi kita bisa setting color code. Nah, color code sama dengan gitu ya. Input ya, input dot next. Nah, ini bisa next integer. Nah, karena kita belum bikin objek inputnya dari kelas scanner, maka kita perlu buat dulu ya. Jadi kita bisa bikin di sini scanner input sama dengan new scanner system in seperti ini. Kemudian kalau merah-merah ya di alt enter untuk import kelas ya. Ini merah harusnya next in ya, bukan next integer. Oke, ini printf. Oke. Siap. Ya, sepertinya sudah oke. Tinggal kita test drive ya. Kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah ada pada test case-nya di sini. Jadi kita coba 630 dan 25 ya. 630, 25, 750 ya. Oke. Kita coba masukkan 630. Oke. Kenapa kosong? Karena di sini belum diberikan inputan gitu ya. Ini harusnya kita kasih tahu 380 ini violet ya. Violet A. Atau ada kata-kata lain nggak ada ya? Gini aja, the color is. Oh, the color is. Oke. The color is. Nah, kayak gini. Ini kita copy saja biar nggak bolak-balik buat. Ini sebentar kita sesuaikan nilainya ya di sini ya. Supaya nggak aneh. Masa violet semua? Biar sekali kerja ya. Yang pertama violet, yang kedua
blue, green, yellow. Oke, ini blue, ini green, ini yellow, kemudian orange dan red. Oke. Ini orange dan red ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Ya, loh, ini ada violet lagi. Yellow, orange dan red. Orange. Ya, sudah. Kita eksekusi lagi. Pertama kita coba 630, the color is red, sesuai ya. Jawabannya sama, ya. Kemudian kita coba 25 dan 750. Ya. Tinggal kita eksekusi lagi. Kita masukin 25, itu hasilnya the entered wavelength is not part of the visible spectrum. Begitu juga jika kita menginputkan nilai yang lebih besar ya. Jadi misalkan kita masukkan saja 750,5 gitu. Ini enter error. Oh ya, kenapa error? Karena di sini ada koma gitu ya. Jadi kita harus inputkan nilai integernya. 751 gitu ya misalkan ya. The entire wavelength is not part of the visible spectrum. Gitu ya. Itu penyelesaian untuk materi praktis 51. Kemudian kita beranjak ke materi praktis 52. Di materi praktis 52 ini kita diminta untuk menebak warna selanjutnya dari current color saat ini ya. Jadi current colornya akan dikodekan ke dalam bentuk angka. Kemudian kita tampilkan next colornya dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi masukkan satu itu artinya merah gitu. Kemudian dia akan menampilkan dua itu adalah green gitu ya. Ini caranya bisa macam-macam ya. Jadi kita coba saja ya. Langsung saja kita buat yang paling sederhana ya, biar nggak mikir gitu. Kita buat dulu projectnya. Oke, kita kasih nama. Ini nama Java-nya apa nih? Stoplight Java. Oke, kita bikin aja project Stoplight gitu aja ya. Nah, kemudian kita bisa bikin kelas utamanya ya, Stoplight ya. Di sini kita langsung bikin aja main metodenya. Oke, karena di sini ada inputan, kita bikin dulu aja ya, input new scanner system in seperti ini. Kemudian kita import kelasnya. Oke. Kemudian ada current color. Current color dalam bentuk integer kita kasih current color. Kemudian kita ini seperti ilustrasinya kita samakan saja ya. Enter a color code ya. Enter color code ya. Seperti ini. Kemudian kita ambil nilainya current color sama dengan input dot max integer. Oke. Setelah didapat tinggal kita bisa pakai switch, bisa pakai if, bisa. Kalau mau pakai if tinggal if ya. Kemudian kita cek current colornya. Kalau current colornya sama dengan 1, nah gitu, maka kita bisa tampilkan gitu ya. Di sini langsung the next traffic light is gitu ya. Next traffic light is, habis merah hijau ya, green. Nah, kalau misalkan current colornya tidak 1 gimana? Nah, ini tinggal nambahin ini ya.
current color sama dengan 2, kalau dimasukin 2, maka kita copy ya, karena formatnya sama gitu. Kalau 2, maka berikutnya adalah yellow ya. Kemudian berikutnya kalau colornya 3, maka next traffic light is, balik lagi ya, gini. Oke, nah kalau misalkan yang diinputkan bukan 1, 2, atau 3, maka kita bisa menampilkan pesan kesalahan gitu ya, seperti invalid color. Di sana ada contohnya sudah ya. Invalid color. Sudah seperti ini. Ya, karena di sana tidak menggunakan repetisi gitu ya. Jadi kalau dimasukin sekali selesai, jadi kita nggak perlu bikin loopnya. Ini tinggal kita build dan eksekusi. Oke, di sini kita bisa masukin 1 ya. Berikutnya hijau. Kemudian kita coba 2. Jadi kalau masuk ke posisi warna sekarang itu adalah 2, maka berikutnya adalah yellow. Terus kemudian kalau kita masukin nilai warna yang tidak sesuai, misalkan 0, maka dia bilang invalid color. Ya, begitu. Seperti ini codingnya. Kurang lebih penyelesaiannya seperti itu. Tidak terlalu sulit ya. Jadi untuk materi yang praktis 5 ini lebih banyak penyelesaiannya menggunakan bercabangan gitu ya. Baik, kalau misalkan ada pertanyaan, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu proses belajar kalian dan sampai ketemu di video selanjutnya.